Selamat pagi. Apakah suara saya bisa didengar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar suara saya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, baik. Ini saya mulai saja ya. Kelas untuk hari ini, mekanika batuan dan tanah untuk kelas A ya. Ini sebenarnya sudah saya sampaikan sesi ini di kelas B yang hari Kamis kemarin. Karena kalian hari Seninnya itu nyepi, jadinya baru bisa tersampaikan di eh, apa namanya di hari ini gitu ya. Ini saya online-nya dari dari Makassar. Baik, em, asumsi saya sama seperti pertemuan sebelumnya ya teman-teman. Selain kalian sudah mendownload materi ini sejak pertemuan pertama, ya sejak pertemuan awal, juga saya asumsinya kalian sudah sempat buka sekilas gitu ya terkait sesi yang kelima ini yaitu tegangan efektif dan kapilaritas tanah gitu ya. Nanti kita lihat seperti apa. Intinya adalah terkait fase tanah yang terdiri dari material solid, kemudian air yang mengisi rongga udara yang ada di dalam tanah dan juga udara tersebut gitu ya. Nah, akan kita lihat di sini tinjauannya seperti apa. Nah, di dalam tinjauan tegangan efektif, maka kita melihat bahwa tanah jenuh air yang dikenai tegangan total itu tegak lurus terhadap bidang tanah akan menimbulkan tegangan reaksi terhadap sigma ya yang besarnya sama dengan sigma itu sendiri. Jadi yang kita sebut di sini adalah sebagai ini kok nggak jalan sebentar ya. Baik. Oke, yang disebut sebagai tegangan total atau sigma dan juga tegangan reaksinya di sini sebenarnya prinsipnya sama dengan tekanan yaitu gaya per satuan luas. Jadi gaya yang ditimbulkan, gaya reaksi yang ditimbulkan di sepanjang bidang luasan tertentu di dalam massa tanah, maka kita sebut sebagai tegangan reaksi. Nah, yang kalau kita lihat contoh di samping ini adalah contoh suatu massa tanah dari tampak samping gitu ya, dari tampak samping. Nah, kemudian tinjauannya adalah luasan kontak yang dikenai oleh suatu gaya. Jadi sebenarnya ini adalah gaya. Kemudian kalau kita lihat tampak atasnya, dia luasan tertentu atau luasan A gitu ya kita katakan. Dan gaya yang bekerja ya itu dia tegak lurus terhadap luas A-nya. Maka F per I di sini juga kita sebut juga sebagai tegangan totalnya ya, tegangan totalnya. Nah, yang disebut sebagai tegangan total di sini terdiri dari yang pertama adalah tegangan efektifnya. Jadi disebut sebagai tegangan efektif tanah itu adalah tegangan dari butir-butir tanahnya. Dan kemudian ada tegangan atau tekanan air pori itu adalah tekanan yang timbul dari air yang mengisi rongga udara yang ada di dalam tanah. Jadi kita bisa membedakan antara tegangan efektif atau biasanya ini kita kasih simbol sigma aksen atau tegangan efektif, kemudian tegangan total, kemudian tegangan air porinya, tegangan air pori atau pore water pressure-nya gitu ya. Nanti ada rumus di setelahnya terkait hal tersebut. Nah, di sini kita lihat bahwa ada gaya yang bekerja tegak lurus secara resultan pada suatu bidang luasan, maka dia akan menimbulkan suatu tegangan reaksi. Dan tegangan reaksi itu terdiri dari tegangan yang ada di partikel tanahnya, yang kita sebut sebagai tegangan efektif tadi, dan pori-pori. Nah, ini pori-pori yang mengisi di antara butir-butir tanah ini, dia kalau kondisinya adalah fully saturated atau kondisinya jenuh, maka pori-pori yang ada di dalam massa tanah ini isinya air semua.
sehingga kita bisa menentukan yang kita sebut sebagai tegangan air porinya, seperti itu. Jadi dia gabungan antara tegangan partikel dan juga tegangan air pori sebagai tegangan total dari suatu massa tanah. Nah, di dalam tinjauan ini kita punya dua kondisi ya. Kondisi yang pertama itu adalah kondisi jenuh air atau fully saturated, di mana rongga-rongga yang ada di dalam massa tanah seluruhnya terisi oleh air gitu ya. Karena terisi oleh air maka ada tegangan air pori di dalamnya. Sebagai contoh di sini ketika ada suatu massa tanah atau mungkin suatu kumpulan partikel atau massa batuan gitu ya tertumpuk, nah, kemudian dia ada kondisi air muka airnya itu berada di jauh di atas, maka ini sudah pasti terendam semua. Maka di sini ada tegangan air pori yang bekerja di rongga-rongga tanah tersebut yang terisi oleh air. Ini dalam kondisi fully saturated, sehingga tegangan total atau sigma sama dengan tegangan efektif. Kalau kita katakan efektif berarti tegangan partikel dari tanahnya, kemudian tegangan air porinya. Ya, tegangan air yang mengisi pori-pori massa tanah atau void-nya. Nah, kemudian untuk kondisi yang kedua adalah kondisi dry. Jadi kan di mekanika tanah ini kita hanya melihat dua kondisi saja, jadi kondisi jenuh atau fully saturated dan kondisi kering atau dry. Jadi kita nggak sampai ke partially saturated atau kondisi jenuh sebagian gitu ya, belum sampai ke sana. Untuk tanah kering, maka tegangan tanah totalnya itu hanya terdiri dari tegangan efektif dari tanahnya saja. Jadi tegangan efektif ini adalah tegangan dari partikel-partikel tanahnya. Karena apa? Karena rongga-rongga yang berada di antara partikel tanah tersebut semuanya tidak terisi oleh air gitu ya. Jadi kering, sehingga tegangan respon yang ditimbulkan oleh suatu massa tanah itu hanya berdasarkan tegangan partikel tanahnya. Jadi tegangan efektifnya. Jadi kalian punya dua kondisi. Kondisi yang pertama adalah tegangan total, tegangan sama dengan tegangan efektif ditambah tegangan air pori. Kondisi yang kedua adalah tegangan total sama dengan tegangan efektifnya itu sendiri. Nah, ini rumus yang sangat sederhana yang perlu kalian ingat. Kondisi jenuh sama kondisi kering gitu ya. Seperti itu untuk terkait respon tegangan yang ada di dalam suatu massa tanah. Nah, yang kita sebut sebagai tegangan efektif di sini adalah bukan tegangan kontak antar butir, tapi yang kita anggap sebagai representasi dari tegangan yang berada di seluruh representasi dari luasan bidang atau bidang kontak butiran tanahnya. Jadi kalau kita lihat per partikel, jadi per partikel butir tanah, maka dia mempunyai nilai tegangan yang terdistribusi secara random sesuai dengan luasan kontak dari partikel tanahnya. Nah, yang disebut sebagai tegangan efektif itu adalah tegangan yang berada pada luasan tertentu. Contohnya di sini adalah di titik A, berarti ini tampak samping. Ya, berarti di kedalaman A misalnya, maka tegangan yang terjadi adalah tegangan yang di sepanjang luasan A ini. Nah, tentu saja kalau kita lihat dari tampak atas, maka taruhlah bentuknya dia seperti ini. Jadi tegangan ya, ini adalah luasan A-nya, gitu ya. Nah, cross sectionalnya dia seperti ini. Maka ini tegangan yang disebut sebagai tegangan efektifnya seperti itu. Nah, tegangan efektif sendiri itu tidak bisa terukur karena dia kita lihat dari kontak antar butir tanah secara keseluruhan, secara resultan gitu ya. Dan itu kan agak sangat sulit sekali untuk menentukan distribusi tegangan dari masing-masing partikelnya yang sangat-sangat beragam gitu ya. Nah, makanya di dalam mengukur tegangan, maka yang dapat dihitung adalah tegangan air porinya. Pengukuran tegangan air pori atau tekanan air pori biasanya dengan menggunakan alat yang mungkin pernah dengar namanya piezometer untuk mengukur tegangan air pori yang ada di dalam massa tanah gitu ya, atau piezometrik. Ini biasanya dipasang juga di tanggul atau di bendungan ya. Misalnya kalian berkunjung ke suatu bendungan seperti ini gitu ya. Ini tubuh bendungannya, kemudian di sini ada spillway-nya gitu. Nah, kalian akan perhatikan di sini ada menara kecil ya, mungkin dipasang lebih dari satu gitu ya untuk melihat atau memonitor tekanan air pori. Karena sebenarnya tekanan air pori yang berlebih itu akan menurunkan tegangan efektif. Tegangan efektif dari tanah atau massa batuan yang turun itu akan menimbulkan
ketidakstabilan dari massa tanah atau batuan tersebut gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini tegangan efektif tidak bisa diukur sehingga pengukuran tegangan efektif hanya bisa dilihat dari tegangan total dan tegangan air pori. Dan tegangan efektif mempengaruhi perilaku mekanika tanah dari sisi kekuatan dan perubahan volumenya. Nah, kalau kita lihat di sini rumusnya di awal tadi di slide sebelumnya ya bahwa sigma sama dengan sigma aksen plus U. Ini dalam kondisi ada kontribusi tekanan air pori di dalam tanah gitu ya, dalam kondisi jenuh. Berarti kita menghitungnya adalah dibalik ya, sigma aksen sama dengan sigma minus U. Artinya apa? Artinya kalau di dalam suatu massa tanah tegangan air porinya itu lebih besar, jauh lebih besar, maka yang terjadi adalah tegangan efektifnya akan menjadi kecil. Ya, sebaliknya, kalau tegangan air porinya di sini kecil, maka tegangan efektifnya akan besar. Nah, untuk mengukur tegangan total, seperti prinsip hidrostatika sebenarnya untuk tegangan total, atau kita bisa sebut sebagai sederhananya adalah tegangan overburden. Karena apa? Karena merupakan fungsi kedalaman. Misalnya kalian dari permukaan ground surface di sini, ya, kemudian kalian ukur dari kedalaman H gitu ya di titik A. Maka tegangan total di titik A itu secara umum kita menggunakan fungsi kedalaman dan juga dari density dari tanah tersebut ya. Density tentu saja dilihat dari kondisinya kering atau jenuh gitu ya. Ya, secara umum density dikali gravity gamma dikalikan dengan H. Ini sebenarnya sama dengan prinsip hidrostatika ya. Jadi merupakan fungsi kedalaman. Itu tegangan total yang dapat kita hitung. Dan tegangan air pori kita hitung berdasarkan pengukuran di lapangan dengan menggunakan alat biometrik seperti itu. Sehingga kita bisa mendapatkan nilai tegangan air porinya. Tegangan efektifnya. Nah, sebagai contoh di sini kita lihat menghitung tegangan efektif pada titik A di bawah permukaan. Kondisinya adalah kita punya case ada ground surface di sini dengan titik A berada pada kedalaman H dari permukaan. Ini permukaannya. Nah, kemudian kita mempunyai jarak ZW yang merupakan jarak groundwater table-nya dari titik A. Ya, dari titik A. Nah, dengan tinjauan seperti ini, kita melihat satu adalah cara menghitung tegangan totalnya. Tegangan total untuk tanah homogen, maksudnya tanah homogen adalah ketika density-nya dia sama, gitu ya, atau homogen, gitu ya. Ini yang paling dasar, sehingga kita bisa menghitung tadi yang saya katakan tegangan total adalah gamma dikali H, atau gamma itu sendiri adalah rho dikali G. Jadi sama saja dengan yang ini. Jadi rho dikali G dikali H. Tegangan total di titik A pada kedalaman H. Di mana rho-nya itu adalah density dari massa tanahnya. Nah, kalau misalnya tanahnya terdiri dari beberapa lapisan yang berbeda seperti ini, maka ya ini ada ground, kemudian di sini lapisan 1, di sini lapisan 2, dan seterusnya ke bawah. Maka cara menghitung tegangan tanah total itu adalah tinggal menjumlahkan ya secara sigma lapisan-lapisan yang mempunyai nilai rho dikali G dikali kedalamannya atau ketebalannya dikali ketebalannya dan seterusnya ke bawah. Nah, ini untuk menghitung tegangan total pada secara keseluruhan pada titik di mana kita harus melihat dari beberapa lapisan tanah yang berbeda. Seperti itu. Nah, kemudian itu tegangan total. Ya, ingat tadi rumus dasarnya sigma sama dengan sigma aksen plus U. Atau sigma aksen sama dengan sigma minus U. Nah, yang ini kita sudah hitung berdasarkan tinjauan dari kedalaman dan juga dari densitasnya. Nah, sedangkan untuk tegangan air pori itu kita juga bisa hitung berdasarkan prinsip hidrostatika juga sebenarnya, di mana rho W dikali G dikali ZW. Ini adalah tekanan air porinya. Sehingga secara keseluruhan kalian bisa menghitung tegangan efektif sigma aksen sama dengan sigma minus U. Nah, di sini rumusnya sederhana. Kalau kita lihat rumusnya sangat sederhana. Cuma yang jadi kuncinya adalah kondisi density-nya atau rho-nya. Dia apakah berada dalam kondisi kering, ataukah berada dalam kondisi fully saturated, ataukah dia sudah tereliminasi tegangan air porinya sehingga dalam kondisi densitas efektif. Nah, nanti kita lihat di contoh soalnya. Contoh soal yang pertama seperti ini.
Saya kecepatan nggak? Atau suara saya putus-putus? Konfirmasi, teman-teman? Aman, Pak. Aman ya? Nggak kecepatan ya? Kalau putus-putus, tolong saya diinterupsi. Baik, contoh yang pertama, kita mempunyai dua lapisan tanah. Lapisan tanah yang pertama adalah pasir, lapisan tanah yang kedua adalah clay atau lempung. Nah, lapisan pasir dia mempunyai kedalaman 4 meter tebalnya. Jadi ini 2 tambah 2, 4. Sedangkan lapisan lempungnya adalah juga 4 meter. Nah, yang ditanya adalah tegangan total dan tegangan efektif pada poin A. Poin A dia berada pada kedalaman keseluruhan ya, kedalaman 8 meter dari permukaan tanah. Jadi 2 tambah 2 tambah 4, 8 meter dari permukaan tanah. Nah, di sini ada kondisi di mana muka air tanahnya, muka air tanahnya berada pada kedalaman 2 meter dari permukaan. Berarti di sini kita lihat lapisan yang kedua yaitu tanah lempung itu seluruhnya berada pada di bawah permukaan air tanah. Jadi dalam kondisi full jenuh lapisan lempung. Ya, makanya di sini ada tertulis raw saturated atau density dalam kondisi jenuh. Ingat, dalam kondisi jenuh berarti raw efektifnya ditambah dengan raw airnya. Jadi density secara keseluruhan baik densitas partikel tanah maupun densitas air. Jadi bukan raw aksen. Nanti kita lihat cara ngitungnya. Itu lempung. Kemudian pasir. Nah, di atasnya ini kan pasir ada ketebalannya 4 meter nih. Nah, 4 meter ini di mana 2 meter di atas itu berada di atas muka air tanah. Sehingga ini dalam kondisi yang atas ini adalah kondisi dry. Sedangkan 2 meter yang di bawah, dia berada di bawah muka air tanah, dia dalam kondisi saturated atau jenuh. Ya, ada dry, ada saturated untuk pasir. Sedangkan untuk clay hanya saturated saja karena dia di bawah muka air tanah. Nah, di sini diketahui hanya dua parameter yang ada di tanah pasir, yaitu rho S, itu density solidnya. Ingat, kita punya rho W, rho S, dan rho saturated. Di mana rho saturated ini sebenarnya penggabungan dari rho S dan rho W. Seperti itu. Nanti kita lihat penghitungannya. Kemudian ada nilai N. N itu porositas. Ya. Kalian pernah ingat mungkin rumusnya N sama dengan E per 1 plus E. Atau N sama dengan volume void dibagi dengan volume total. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat tinjauannya. Hanya dengan beberapa parameter itu saja, kalian buka lagi bahan kuliah terkait hubungan fase tanah. Jadi, hubungan massa dan volume dari tanah. Ada angka pori, ada densitas, ada porositas, ada derajat kejenuhan, dan seterusnya. Itu kalian buka lagi, karena itu masih tetap dipakai untuk menentukan parameter yang harus dicari di dalam penghitungan tegangan efektif maupun tegangan total. Nah, digambarkan lagi bentuknya seperti ini ya, 4 meter pasir, 2 meternya kering, 2 meternya jenuh, saturated, kemudian clay, seluruhnya adalah saturated. Maka di sini yang hanya diketahui yang di tanah pasir itu hanya rho S saja. Jadi kita harus mencari rho D ini dan rho saturated dari pasirnya. Nah, ini harus berdasarkan tinjauan atau review dari hubungan fase massa tanah, hubungan massa dan juga volume. Ya. Di sini cara menentukannya adalah pertama asumsikan dulu karena kalau kalian ingat bahwa nilai N itu adalah volume void, volume rongga tanah dibagi dengan volume total. Volume voidnya kita harus cari nih untuk bisa mendapatkan massa dari solid dari tanahnya itu. Dan juga rho D-nya, dry-nya. Nah, kita punya nilai N di pasir 0,5. Ya, jadi yang simpelnya kita asumsikan volume totalnya dari suatu massa pasir yang sedalam 4 meter ini, diasumsikan volumenya adalah 1 meter kubik. Ini asumsi. Nah, ini perhitungannya juga perlu dicermati karena ada beberapa parameter yang harus kita asumsikan ya, selain nilai G, ya percepatan gravitasi, maka ada yang harus kita asumsikan yang lainnya. Misalnya di sini kita hanya punya nilai N, sedangkan kita perlu mencari nilai VV atau VS dan VS gitu ya. Sehingga kita bisa dapatkan kalau nilai VT-nya sama dengan 1, berarti nilai porositas itu sama dengan volume void-nya, kan gitu.
Ya, N sama dengan VV per VT, VT-nya 1, berarti N sama dengan VV. Nah, dari N sama dengan VV baru kita mendapatkan nilai VS. Ya, VS itu sama dengan 1 minus VV. Ya, 1 minus VV karena kan volume total sama dengan volume partikel tanah ditambah dengan volume udara rongga tanahnya, kan gitu. Nah, sehingga di sini kita bisa mendapatkan VS sama dengan VT minus VV. VT-nya kita asumsikan menjadi 1 minus VV di sini. Ya, paham ya? VS sama dengan 1 minus VV. Nah, karena VV-nya dianggap sama dengan N, ya, maka VS sama dengan 1 minus N. N-nya adalah 0,5 di sini. Berarti VS-nya adalah juga 0,5. 1 minus 0,5. Nah, VS sudah ketemu nih. Nah, sekarang kita mencari MS-nya. Kenapa? Karena dengan MS kita bisa mendapatkan rho dry. Ya, gunakan hubungan rumus density bahwa rho S berarti MS dibagi dengan VS. Ya, sama dengan MS dibagi dengan VS-nya itu sendiri adalah 1 minus N di sini. 1 minus N. Ya, sehingga kalian bisa mendapatkan nilai MS-nya dengan mengalihkan antara ini dikalikan dengan ini, rho S-nya diketahui di sini di atas ya 2,7 sehingga kalian bisa mendapatkan nilai MS-nya MS-nya 1,35 megagram. MS dapat sehingga kita punya nilai rho D. Rho D itu adalah massa solidnya saja dibagi dengan volume total. Kan dasarnya itu kan sebenarnya kan rho sama dengan M per V kan gitu, massa per volume. Jadi tinggal kondisi dry atau kondisi saturated aja. Sehingga kalian bisa mendapatkan rho D-nya adalah 1,35 megagram per meter kubik. Oke, ini nanti dicermati lagi perhitungan ini. Nah, kemudian dari situ kalian sudah mendapatkan rho D, ya rho D dengan perhitungan MS per VT 1,35. Kemudian cari, karena kan tadi pasir itu kan dua lapisan nih. Satu lapisan dia dua kondisi, dry dan saturated. Dry-nya sudah ketemu, rho D-nya sekarang kita tinggal nyari saturated-nya. Cara mencari saturated-nya mudah saja, rho saturated sama dengan M per VT, di mana M-nya itu adalah massa solid dan massa air yang mengisi, dibagi dengan volume total. Ingat volume total tinjauannya asumsinya adalah 1 per 1 meter kubik. Massa solid sudah ketemu tadi di slide sebelumnya. Di sini ada 1,35 megagram. Nah, yang beli cari itu massa water. Gimana cara nyarinya? Ya, balikin lagi rumus density. Density apa? Density water. Sama dengan massa water dibagi dengan volume water. Cara nyari volume waternya gimana? Ingat, water yang atau air yang dimaksud di sini adalah volume yang mengisi rongga udara di massa tanah. Jadi kalau dalam kondisi jenuh, rongga udaranya itu seluruhnya terisi oleh air. Sehingga volume airnya ya sama dengan volume rongga udaranya atau VW sama dengan VV. Di mana VV 1 minus N tadi yang ditulis. VV sama dengan N di sini. Yang ditulis di sini. Nah, sehingga kalian bisa masukkan di sini ya, di mana MW sama dengan rho W dikali dengan VV ya, masukin ke sini. Tinggal dimasukkan angkanya, diketahui, sehingga kalian dapatkan rho saturated. Nah, dari sini kalian sudah mendapatkan komplit nilai rho yang perlu dicari. Yang pertama untuk sand, dia dua kondisi, kondisi dry, berarti dia harus kita mencari rho dry-nya, rho D-nya. Kondisi saturated, berarti kita harus mencari rho saturated-nya. Kemudian untuk clay, lempung, dia punya satu kondisi saja, yaitu saturated, sehingga kita hanya sudah diketahui rho saturated untuk clay-nya. Nah, sehingga kita pada titik A, tinjauan titik A 8 meter di bawah permukaan tanah, dia melewati yang pasir kering, pasir jenuh, sama yang lempung jenuh, sehingga perkaliannya tinggal rho dikali G dikali H. Sebenarnya penjumlahan ini. Nah, rho-nya ini tergantung dari kondisinya. Kalau dry sand, berarti rho dipakai yang di sini adalah rho dry. Kemudian saturated sand, berarti yang dipakai rho-nya adalah rho saturated, berarti yang ini.
yang dihitung tadi. Nah, kemudian untuk yang clay, saturated clay, rho-nya dipakai rho yang saturated clay, tinggal dikalikan G, you can use this as 10 for example ya, 10 meter per second kuadrat boleh. Kemudian ini dari ketebalan masing-masing kondisi tanahnya. Yang dry sand 2 meter, yang saturated sand 2 meter, kemudian yang saturated clay itu 4 meter. Dikalikan sederhana, dapat, baru tinggal dijumlahkan sehingga kalian bisa mendapatkan angka sekitar 141,3 kilopascal atau kilonewton per meter persegi. Nah, ini yang saya sering kali melihat ada kesalahan dalam penulisan satuan. Yang pertama, kalau menuliskan kilogram itu K-nya harus kecil, jangan besar. Ya, kalau K besar gini, salah. Yang kedua, nulis kilonewton, karena kilo dasarnya adalah kecil, maka menuliskan seperti ini salah. Yang benar adalah K-nya kecil, newtonnya besar, seperti yang tertulis di sini. Ya, kilopascal juga sama. Kilopascal, kilo itu K-nya kecil, P-nya besar, dan A-nya kecil. Jadi ini satuan yang juga perlu kalian perhatikan, karena kalau salah nulis satuan ini juga akan mempengaruhi penilaian, pastinya berkurang sekian puluh persen gitu ya. Harusnya dapat 100, jadi dia bisa berkurang, bisa dapat 70 atau bahkan 60 karena penulisan satuannya salah terus. Tolong diperhatikan ya untuk penulisan satuan. Nah, kemudian tadi tegangan total nih, tegangan total stress at A. Berarti yang dicari di sini adalah sigma saja. Nah, bagaimana mencari sigma aksen? Tegangan efektifnya berarti sigma aksen sama dengan sigma minus rho W atau water atau air dikalikan dengan G dikalikan dengan H. Nah, H yang ada di sini 6 meter itu adalah dari titik A dia sampai ke muka air tanahnya itu di mana? Jadi dari jarak muka air tanah sampai titik A itu berapa ya? 2 tambah 4 gitu ya. 2 tambah 4 jadi 6 meter. Sehingga kalian bisa mendapatkan perkalian sederhana, kemudian nilai sigma totalnya dikurangi dengan tegangan air porinya, dapatnya 82,4. Oke, demikian. Jadi ini contoh yang sederhana sekali untuk bisa kalian perhatikan. Nah, ada yang mau ditanyakan dari sini? Ingat, gunakan asumsi kalau satuannya itu tidak bisa, parameter itu tidak bisa ditentukan. Jadi dalam hal ini, contoh ini adalah asumsinya adalah volume massa tanahnya tinjauannya per 1 meter kubik. Asumsi yang kedua adalah gunakan nilai G yang mudah. Misalnya G-nya adalah 9,81 atau 9,8 atau 10, itu silakan gitu ya. Nah, tapi jangan sampai kalian mengasumsikan nilai rho saturated, karena rho saturated itu bisa dihitung dengan rumus ini. Atau rho dry itu bisa dihitung gitu ya. Oke, diperhatikan dulu. Ya, saya asumsinya kalian sudah baca ini sebelumnya. Kalau enggak ya akan kesulitan. Selanjutnya, tegangan efektif pada tanah jenuh air dapat menghitung dengan kita menghitung, tadi kan saya katakan nilai rho nih, dasarnya sebenarnya rho sama dengan M per V aja ini dipatok. Tinggal kita lihat kondisinya, rho dry, rho saturated, atau satunya lagi adalah rho efektif. Ini ketika dalam kondisi submerged, atau kita sebut sebagai submerged density. Submerged density, kalau kalian lihat rumusnya itu sebenarnya rho aksen sama dengan rho saturated dikurang rho W. Jadi kalau kita balik lagi ke soal ini, maka kita bisa menghitung untuk clay karena semua terendam oleh air gitu ya. Jadi rho aksennya itu adalah rho saturatednya clay dikurang rho water. Itu dapat rho aksen. Nah, rho aksen dikali G kali H itu yang kita sebut sebagai submerged density atau densitas dalam kondisi terendam. Densitas efektifnya ya, jadi ada densitas saturated dikurang rho W-nya. Nah, dengan menggunakan rho aksen kita bisa menghitung opsi yang kedua atau cara yang kedua untuk contoh soal yang sebelumnya ini ya. Kalau contoh soal sebelumnya kan di situ ada 1,35 nih yang rho D yang ini.
kemudian 1,85 row saturated, kemudian 2 yang row saturated. Nah, kita menggunakan submerged density untuk tanah yang jenuh, berarti 1,85 ini dikurang dengan row W dan 2 dikurang dengan row W-nya. Sehingga kalian bisa lihat di sini 1,85 ini adalah saturated sand, kemudian yang 2 dikurang 1 ini adalah pada saturated clay. Yang di atas gimana? 1,35 ya. 1,35 di atas tadi kan soalnya dia dalam kondisi kering ya, di atas muka air tanah. Dan kalian hitung kembali, tinggal kalian jumlahkan, dapatnya 82,1. Sama dengan cara perhitungan yang pertama, 82,4 sekian. Bedanya adalah kalau cara yang ini kalian jumlahkan, tapi nilai row-nya itu gunakan dry untuk yang row D, row D untuk yang dry, kemudian untuk yang jenuh adalah gunakan row saturated. Dijumlahkan, baru dikurang dengan row W dikali G dikali H, kedalaman, ketebalan dari muka air tanahnya. Tapi cara yang kedua adalah row saturatednya itu sudah dikurang lebih dulu dengan row W di masing-masing saturated. Kemudian tinggal dijumlahkan saja. Ya, kalian bisa dapatkan 82,4. Angka yang sama dengan contoh soal sebelumnya. Nah, setelah kalian ngitung ini, nah target selanjutnya ya adalah kalian harus bisa buat profil tegangan, ya profil berdasarkan kedalaman. Jadi ini yang di sebentar, yang di sini, yang case yang pertama ini adalah pada kondisi muka air tanahnya itu 2 meter di bawah permukaan. Ya, jadi ini tegangan totalnya, ya ini sigmanya. Ini adalah nilai U-nya, kemudian yang ini adalah sigma aksennya. Nah, nilai sigma ini kalian dapatkan ada 26,49, ada 62,79, ada 141,27 itu kumulatif berdasarkan kedalaman. Jadi yang pertama ini 26,49. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari ini. 1,35 dikalikan dengan 981 dikalikan dengan 2. Dapatnya 26,49. Nah, kemudian selanjutnya 62,79. Yang ini dapat dari mana nih? 62,79 berarti 26,49 ditambah dengan yang 2 meter selanjutnya yaitu 36,3. Ditambah 36,3 itu hasilnya adalah 62,79. Kemudian yang 141,27 dapatnya dari mana? Ya dapatnya dari ini 62,79 ditambah yang selanjutnya tadi 78,48. Tambah 78,48. Hasilnya adalah 147,27. Jadi dia kumulatif. Jadi jangan per kedalaman terus kemudian kalian plotkan gitu. Ya, maka angkanya yang enggak masuk akal. Jadi kalau ini kan kelihatan kumulatif ya, kelihatan kumulatif. Itu yang sigma. Kemudian yang U, water pressure atau tekanan air pori. Kalau kalian lihat angkanya itu mulai ada di setelah kedalaman 2 meter. Kenapa? Karena muka air tanahnya ada di kedalaman 2 meter. Ke bawah baru ada. Ini 19,262 itu hasil dari 9,81 G dikalikan dengan H. Ya, dikalikan dengan 2. Jadinya 19,62. Kemudian yang ini juga kumulatif. Ya, kumulatif selanjutnya. Nah, tinggal yang sigma aksen. Ini yang paling kanan. Sigma aksen ini tinggal sigma aksen sama dengan sigma minus U. Jadi yang 2 meter pertama itu 26,49 sama karena water pressure-nya masih 0. Kemudian yang selanjutnya tinggal dikurang nih. 62,79. Nah, dikurang dengan 19,62 dan seterusnya. Ke bawah. Jadi saya minta teman-teman untuk bisa membuat atau menghitung perhitungan yang tadi kemudian diplot dalam suatu diagram seperti ini. Ini dalam kondisi 2 meter di bawah permukaan tanah airnya ya. Nah, kondisi yang kedua ketika airnya persis di permukaan. Kita daerah busur kali ya.
ketika itulah umumnya terjadi pada vulkanik setting atau setting vulkanik distal dan subintermediate, lalu terbentuk pada batuan vulkanik. Ada yang mau ditanyakan di sini? Tadi suaranya Mas siapa ya? Oke, lanjut ya. Kondisi yang kedua adalah ketika muka air tanahnya persis di permukaan seperti ini muka air tanahnya. Berarti kalau kalian lihat ini sigma, ya perhitungannya sama. Kemudian nilai U. Jadi kalau kalian lihat, perhatikan di contoh yang sebelumnya nilai U-nya itu dari permukaan dia 0. Tapi di sini dari permukaan ke 2 meter dia sudah ada angka 19,62. Kemudian yang sigma aksennya ini tinggal penjumlahan antara pengurangan antara sigma dikurang dengan U. Jadi ini sederhana. Jadi ini dikurang ini hasilnya ini. Seperti itu. Nah, kondisi yang ketiga, kalau muka air tanahnya itu berada 2 meter di atas permukaan tanah. Berarti kita mempunyai tinjauan tegangan air porinya itu sejak di permukaan tanahnya. Sedangkan tegangan efektifnya atau sigma aksennya itu hanya di permukaan. Ini yang ngomong siapa ya? Ada yang mau ditanyakan? Ini siapa yang ngomong tadi? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke. Nah, ini sigma aksen ya, sigma aksen sehingga kalian bisa lihat. Nah, ini targetnya kalian harus bisa memahami profil tegangan seperti ini dan tolong jangan sampai salah rumus apalagi satuannya gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya dari tersebut ini terkait kita membandingkan yang sebelum dan sesudah kenaikan muka air tanah. Jadi kalau kalian perhatikan contoh yang pertama muka air tanahnya di 2 meter di bawah gitu ya. Maka di sini tegangan efektifnya 26,49. Nah, sedangkan ketika muka air tanahnya dia naik, maka tegangan efektifnya berkurang menjadi 16,68. Sehingga dari sini kita bisa membuktikan bahwa kenaikan tegangan air pori itu akan mengakibatkan penurunan tegangan efektif dari massa tanah. Penurunan tegangan efektif massa tanah, ini sigma aksennya berkurang, maka akan mengurangi kekuatan dari tanah itu sendiri. Karena tanah dan batuan itu sebenarnya kekuatannya sangat dipengaruhi oleh keberadaan air yang ada di dalam massa tanah atau batuan gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian dari sini tinjauan yang selanjutnya terkait pengaruh kapilaritas. Jadi kalau misalnya kalian punya wadah seperti ini, kalian masukkan sedotan gitu ya, minuman, kalian masukkan sedotan, maka dia akan ke sebagian dia naik karena pengaruh tegangan hisap akibat kontak dengan atmospheric pressure seperti ini. Maka dia mempunyai nilai ZC atau critical capillarity height ya, atau tinggi kapilaritas. Nah, ini terkait adanya tegangan permukaan atau surface tension. Jadi ini biasanya tinjauannya lebih detail kalau misalnya kalian punya massa permukaan tanah seperti ini, gitu ya. Kemudian di sini ada muka air tanah, gitu ya. Nah, zona kapilaritas itu akan terjadi di lapisan persis di atas dari muka air tanahnya karena ada pengaruh capillarity ini. Gitu ya. Semakin kecil rongga tanah, maka tegangan kapilaritasnya akan semakin besar. Ya, karena terkait adanya tegangan permukaan seperti ini. Jadi adanya surface tension atau tegangan tarik yang membuat semakin kecil diameter ini, maka dia mempunyai tegangan yang semakin besar. Ini akan sebenarnya dibahas lebih lanjut itu di tegangan di kondisi yang jenuh sebagian atau partially saturated gitu ya, yang jenuh sebagian seperti itu. Nah, kemudian cara menghitungnya juga tidak terlalu sulit untuk gaya downward ya atau gaya yang ditimbulkan oleh kolom water akibat pengaruh kapilaritas dengan menggunakan prinsip kesetimbangan ya seperti ini. Dan kalian bisa mendapatkan nilai HC
ya dengan menggunakan rumus yang ditulis seperti ini. Semakin kecil nilai D, maka semakin tinggi nilai HC. Dalam artian, kalau misalnya kalian punya wadah seperti ini, kalian masukkan suatu tabung atau sedotan gitu ya, maka yang mempunyai diameter yang kecil, maka kenaikannya akan semakin tinggi dibandingkan yang dia mempunyai diameter yang besar. Nah, itu analoginya di dalam masa tanah itu apa? Berarti tanah yang kepasiran atau clay, ya pasir, atau sand, dia mempunyai nilai H critical yang kecil dibandingkan yang lempung gitu ya. Karena diameter pasir itu lebih besar dibandingkan yang lempung, seperti itu. Kita sebut sebagai zona kapiler, zona kapilaritas seperti itu. Nah, cara menghitungnya juga sama dengan menggunakan prinsip hidrostatik ya sebenarnya untuk nilai tegangan air pori atau tegangan hisapnya, di mana nilai U sama dengan HC dikalikan rho W dikalikan dengan G. Di sini dikasih nilai minus karena nilai U-nya di sini adalah tegangan air pori yang sifatnya hisap, suction gitu ya. Sehingga pengaruh kapilaritas ini akan menambah tegangan efektif. Jadi kalau di rumus awal itu kan sigma sama dengan sigma aksen plus U kan gitu. Sehingga tegangan efektif dari tanah adalah sigma minus U. Kalau nilai U-nya ini adalah akibat kapilaritas, maka nilai U-nya menjadi minus. Ya, sehingga ini menjadi positif. Nah, ini akan berlaku pada tegangan efektif pada zona yang jenuh sebagian kalau dia dipengaruhi oleh efek tegangan hisap akibat adanya kapilaritas gitu ya. Jadi bedanya dengan rumus yang di contoh soal sebelumnya itu terkait keberadaan minus di sini ya untuk yang tegangan yang akibat adanya kapilaritas. Nah, itu kan terkait dengan zona kapiler ini terkait dengan keberadaan tegangan air pori negatif dan juga air pori positif. Jadi kalau misalnya air porinya atau water pressure-nya itu negatif, berarti ada pengaruh suction dan kapilaritas gitu ya. Maka kita mempunyai nilai sigma aksennya itu adalah sigma minus U. Jadi dia akan menambah tegangan efektif. Kalau nilai pore water pressure-nya positif, dalam artian di bawah muka air tanah, maka tidak ada pengaruh suction capillarity, dia normal. Sigma aksennya adalah sigma minus U. Jadi kalau semakin besar nilai U, maka semakin kecillah nilai sigma aksennya. Seperti itu. Ini terkait ke zona kekuatan yang ada di dalam tanah akibat adanya pengaruh tekanan air pori. Oke, baik. Itu saja sih untuk yang hari ini sebenarnya nggak terlalu banyak untuk tinjauannya. Ada yang mau ditanyakan dari penjelasan ini, terutama yang di contoh soal untuk penghitungan tegangan efektif dan juga di kapilaritas. Apakah sudah cukup jelas untuk perhitungannya? Rumusnya nggak terlalu sulit sebenarnya. Ada yang mau ditanyakan? Halo, suara saya masih terdengar jelas? Tidak? Masih, Pak. Masih ya? Nggak merespon semuanya nih, saya anggap semua paham ya. Kalau demikian ya sudah. Kalau cukup penjelasan dari saya, materinya nggak terlalu banyak untuk minggu ini juga. Sudah selesai sesi untuk hari ini. Ya nanti untuk selanjutnya besok ya kita akan ketemu di kampus untuk materi selanjutnya. Silakan dipelajari materi dari saya sejak pertemuan awal hingga akhir gitu yang ada di Elok. Saya cuma titip pesan karena saya nggak tahu kemarin waktu hari Kamis kalian ada sebagian dari kalian yang praktikum di lab geologi tata lingkungan atau enggak. Saya sudah wanti-wanti kalian diamuk kalian diamuk sama Pak Doni ya. Ada yang diamuk sama Pak Doni karena terlalu berisik sekali gitu ya waktu praktikum. Ya kalau saya sih nggak usah teriak, saya tinggal kasih nilai D aja semuanya praktikumnya. Kalau misalnya kalian nggak menjaga ketertiban di dalam lab, terlalu berisik gitu ya, maka praktikum
silakan dilanjutkan, tapi nanti nilainya akan D. Kemudian untuk kelas mata kuliah ini, Mekbatan ini juga akan ada pengurangan nilai kalau kalian tetap berisik pada saat praktikum. Ya, silakan dipilih ya. Silakan jaga ketertibannya. Kemudian dicermati lagi bahan yang disampaikan oleh dosen dan juga oleh asisten, karena kalau kalian tidak serius main-main, saya juga akan main-main memberikan nilai gitu ya, terserah saya. Jadi jangan menuntut transparansi nilai kalau kalian sendiri tidak serius dalam kuliah dan dalam praktikum gitu ya. Oke, kalian sudah dewasa, silakan. Sudah dewasa, jadi materi itu silakan dipelajari ya. Jadi nggak harus menunggu saya menjelaskan. Saya berpikir nggak terlalu sulit untuk memahaminya, hanya cukup fokus aja gitu ya. Oke, terima kasih. Nanti absen online-nya mungkin bisa disampaikan oleh pengajaran. Kita ketemu besok untuk sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Pak.